Kau buta. Kau terburu-buru untuk berinkarnasi. Maaf, saya ada urusan mendesak. Siapa yang tidak punya urusan mendesak? Apakah jalan ini milikmu? Saya sudah minta maaf. Lagi pula Anda juga ngebut, kan? Saya bahkan belum repot-repot berdebat dengan Anda. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau pasti ingin matikan. Jangan keterlaluan. Yaki, Ayah, ada apa ayah? Ayah Anda baik-baik saja. Saya akan segera membawa Anda ke rumah sakit. Anggap saja ini salah saya. 10.000 yuan ini adalah kompensasi untuk Anda. Saya ada urusan mendesak, jadi saya harus pergi dulu. Tunggu. Pergi ke rumah sakit, sudah terlambat. Apa maksudmu dengan itu? Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Penyakit lama ayahmu kambuh. Cederanya ada di dada kirinya. Saat ini dia hanya kesulitan bernapas. Tetapi ini akan memburuk secara bertahap. Tunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia akan mati lemas. 5 menit dari sini ke rumah sakit. Jauh dari cukup. Saya awalnya berpikir, kamu benar-benar mengerti obat. Saya tidak menyangka kamu hanya membuka mulut dan bicara omong kosong. bagaimana kau tahu bahwa aku memiliki cedera di dada kiriku? Karena tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Dan saya masih punya urusan mendesak. Saya akan pergi duluan. Karena Anda Tuan mampu mengetahui penyakitku. Aku yakin Anda pasti punya cara untuk mengobatinya. Tuan, jika Anda bisa menyelamatkanku, apapun syaratnya, aku bisa menyetujuinya. Ayah, dia hanya pembohong. Jangan percaya padanya. Ini kartu namaku. Anda adalah Feng Gu, orang terkaya di Daceng. Ini aku. Melihat Anda sering melakukan pekerjaan amal, demi Anda, saya akan menyelamatkan Anda kali ini. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Lihat saja sendiri. Dadaku tidak sakit lagi. Ayah, kamu baik-baik saja. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku. Ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Mohon Tuan terimalah ini. Saya menyelamatkan Anda karena Anda sering melakukan pekerjaan amal, bukan karena uang Anda. Tuan, seperti yang diharapkan, tidak serakah akan kekayaan. Sekarang waktunya makan. Aku ingin mengundang Anda Tuan, untuk makan sederhana. Tidak perlu. Saya ada urusan mendesak, jadi saya terus pergi duluan. Tidakkah kau lihat, tempat macam apa ini? Apakah ini tempat di mana seseorang sepertimu bisa begitu saja masuk? Aku memberitahumu, Tuan Muda Zhu telah memesan seluruh tempat hari ini. Jika kau ingin makanan, silakan pergi. Jangan tinggal di sini, mengganggu tamu terhormat. Saya sedang mencari seseorang. Pergi, orang yang kau cari tidak ada di sini. Cepat pergi. Mencoba memaksa masuk ya. Mingson, apa yang kau lakukan di sini? Tuan, Anda ini. Apa yang terjadi? Halo Tuan Su, orang ini datang untuk membuat masalah. Aku akan segera mengusirnya. Aku tidak akan mengganggumu. Silakan lewat sini. Kakimu. Halo Paman Tertua. Ikutlah denganku. Kau tunggu di sini. Sebentar lagi aku akan mendapatkan istrimu, datang dan menjemputmu. Apakah kamu ingat itu? Baiklah Paman Tertua. Pergi. Mingsun, Mingsun, kakimu sudah sembuh. Kau bisa berdiri sekarang. Ya Xiao Mei. Saya sudah bisa berdiri sekarang. Jangan menangis lagi. Baiklah. Mingsun, Bagaimana kau sembuh? benar. Masalah ini cukup rumit. Saya akan menjelaskannya kepadamu nanti. Baiklah. Bagaimana saya sembuh?
Apa hubungannya denganmu? Kau. Hari ini saya secara resmi mengumumkan, putri saya dan Chen Mingxon. Ayah. Terima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri jamuan ulang tahunku. Aku merasa sangat terhormat. Selanjutnya silakan semuanya menikmati diri kalian dengan bebas. Ayah, mari kita pergi duluan. Kamu masih tahu aku ini ayahmu. Su Xiaomei, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ayah. Hentikan. Cepat minum obatmu. Xiaomei, tidakkah kamu tahu betapa pentingnya perjamuan ini bagi kita? Apakah kamu benar-benar akan demi si idiot ini menghancurkan kita, seluruh keluarga Su? Ibu ayah, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa artinya ini? Kamu jelas setuju untuk menikahi Tuan Muda Chu, tapi sekarang kamu menarik diri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melihat keluarga Su hancur total? Xiaomei, kakinya sekarang sudah sembuh. Kamu bisa tenang, tapi keluarga Su membutuhkanmu. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu keras kepala? Ibu pasti ada cara lain untuk menyelamatkan keluarga Su. Ya ibu, saya akan bekerja sama dengan Xiaomei untuk mencari solusi. Apakah kita hanya mengandalkanmu sendirian? Kamu sudah sembuh sekarang. Aku mohon padamu, tolong berbaik hatilah. Lepaskan Xiaomei-ku dan tinggalkan keluarga Su. Sejak kamu datang ke keluarga kami, tidak ada satupun hal yang berjalan lancar bagi kami. Kamu Keluarkan perjanjian perceraian. Segera keluarkan perjanjian perceraian dan tanda tangani untukku. Sepertinya aku datang tepat waktu. Tuan Muda Su, saya benar-benar minta maaf hari ini karena membiarkan Anda menyaksikan rasa malu ini. Xiaohu. Paman, kontraknya ada di sini. Selama Xiaomei dan Chen Mingxun bercerai, kita bisa langsung menandatangani kontrak. Ketentuannya sama dengan apa yang kita diskusikan. Itu berlaku setelah ditandatangani. Keluarga Su akan secara resmi menyuntikkan modal ke grup Su. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mendengarku? Cepat tanda tangan. Keluarga Su membesarkanmu selama 3 tahun tanpa hasil. Kamu bisa menganggap ini sebagai balasan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Su kepadamu. Kamu mengambil yang salah. Ini yang benar. Hanya saja, ketentuan kontrak ini tidak terlalu saya pahami. Bukankah wajar jika kamu tidak mengerti? Akan aneh jika kamu memahaminya. Saya tidak mengerti. Ini hanya kontrak investasi. Mengapa ini juga mencakup konten pengalihan perusahaan? Apa yang kau katakan? Xiaomei, lihat. Ayah, lihat. Tuan Muda Su, apa maksud dari semua ini? Benarkah ada juga hal seperti ini? Berikan padaku biar kulihat masalah sesederhana ini. Namun kau tidak bisa menanganinya dengan benar. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Saya mohon maaf Presiden Su. Ini semua salahku. Saya terlalu ceroboh. Saya pasti akan berhati-hati lain kali. Pasti akan berhati-hati. Nah, karena memang begitu adanya, mari kita tanda tangani kontrak di lain hari. Aku masih ada urusan yang harus dihadiri. Kami akan pergi sekarang. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, aku akan menjatuhkan keluarga Su. Chen Mingxon. Tunggu saja. Aku bersumpah akan membunuhmu. Ayah, yang merusak kontrak. Dia menyimpan niat buruk terhadap keluarga Su. Bagaimana kau bisa membiarkan dia mempermalukanmu? Apa yang bisa kulakukan? Berbalik melawannya. Lalu bagaimana dengan keluarga Su? Siapa lagi selain dia yang bersedia menyelamatkan keluarga Su? Xiaomei, ceraikan dia. Saat ini hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Kita harus mengamankan investasi Zubin. Benar Xiaomei, tidak bisakah kamu memikirkan keluarga Su sekali saja? Jika keluarga Su bangkrut, apakah kamu pikir kamu masih bisa memiliki kehidupan yang kamu miliki sekarang? Ibu dan ayah, percayalah padaku. Pasti ada cara lain. Kita pasti akan bisa menyelamatkan keluarga Su.
Ini buruk, Tuan Muda Chu telah menyebarkan kabar di luar, mengatakan dia ingin mencabut investasinya di grup Su. Apa? Begitu berita itu tersiar, banyak mitra segera memblokir pintu masuk grup Su. Itu diblokir dengan ketat, bahkan setetes air pun tidak bisa lewat. Orang-orang itu berteriak, menuntut untuk mengakhiri kontrak, dan menuntut kompensasi dari grup Su. Ayah? Ayah, apa yang terjadi padamu? Zhao Huo, Zhao Huo. Cepat, cepat panggil Dr. Li. Dr. Li, bagaimana keadaan ayahku? Nona sulung tuan. Kemarahan ekstrem menyerang hatinya, yang menyebabkan penyakit lamanya kambuh. Saya sudah melakukan yang terbaik. Jika kita bisa mengundang tabib Dewa Yun, mungkin masih ada harapan. Xiao Mei cepat pergi cari Tuan Muda Chu. Dia kenal dengan tabib Dewa Yun. Selama Tuan Muda Chu maju, dia pasti akan bisa menyelamatkan ayahmu. Ibu jangan khawatir. Ayah pasti akan baik-baik saja. Halo Tuan Muda Su. Halo Xiao Mei, ku dengar ayahmu sakit. Apakah serius? Bagaimana kalau begini Dokter Dewa Yuan dan aku akan segera datang untuk melihat ayahmu. Dengan begini kau juga bisa tenang. Terima kasih Tuan Muda Su. Bukan apa-apa, ini yang harus kulakukan. Aku akan segera datang. Saya bisa menyembuhkan penyakit ayah. Bagaimana kau bisa menyembuhkan penyakit? Bersikaplah baik, berhenti main-main. Jika saya tidak bisa menyembuhkan penyakit, lalu bagaimana penyakit saya sendiri bisa sembuh? Benar, kau mengingatkanku akan hal itu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya akan memberitahumu nanti. Yang paling penting saat ini adalah penyakit ayah. Saya jamin, saya pasti akan bisa menyembuhkannya. Bagaimana kau bisa tahu kondisi ayah tanpa memeriksanya sama sekali? Xiaomi, percayalah padaku. Saya pikir pikiranmu mungkin masih belum benar. Kamu benar-benar berani mengatakan apa saja. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar segera. Jangan jati pemandangan yang menyebalkan di sini. Saya tidak akan menyebutkan hal lain. Tapi beraninya kamu membiarkan dia main-main dengan kesehatan ayahmu. Xu Xiaomei, apakah kamu takut ayahmu meninggal terlalu lambat? Tidak, bukan begitu. Ayah. Kondisi Tuan Su sekarang telah menjadi lebih serius lagi. Perawatan harus segera dimulai. Benarkah kau bisa menyembuhkan ayah? Bisa. Kalau begitu obati dia. Apakah kamu gila? Kamu membiarkan orang bodoh mengobati ayahmu. Kamu mencoba membunuhnya. Ibu, karena Chen Mingsun mampu menyembuhkan kakinya sendiri. Mungkin dia juga bisa menyembuhkan ayah. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk pulih. Mungkin dia berpura-pura lumpuh. Selama ini bagaimanapun saya tidak setuju. Ayah sudah seperti ini. Haruskah kita hanya berdiam diri dan melihat ayah menderita siksaan ini? Tuan Su sekarang membutuhkan perawatan segera. Ibu. Apakah Anda punya jarum perak? Di sini. Tunggu. Beraninya bocah kurang ajar ini memamerkan sedikit keahliannya di sini. Jika kamu menyebabkan kematian seseorang, bagaimana kamu akan menanggung tanggung jawabnya? Sejak kapan menantu yang tinggal serumah ini dari keluarga Su tahu tentang pengobatan? Bagaimana mungkin dia tahu obat apapun? Dia hanya melakukan trik untuk menipu orang. Tabib ilahi Yuan, kondisi ayahku telah memburuk. Tolong periksa dia. Terima kasih atas kesulitanmu. Tabib ilahi Yuan, bagaimana keadaan ayahku? Tuan Su sudah sakit parah. Sangat serius. Saya benar-benar juga mau tapi tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baik-baik saja barusan. Mengapa tiba-tiba? Ini juga disebabkan oleh penyakit lama Tuan Su. Hanya saja sebelumnya, itu belum kambuh. Sekarang Tuan Su, karena kekhawatiran yang berlebihan dan kemarahan ekstrem yang memengaruhi jantungnya, menyebabkan kondisinya saat ini. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu, dasar pembawa sial. Jika bukan karena kamu, keluarga suku tidak akan jatuh ke keadaan ini. Aku tidak mau menderita rasa sakit ini lagi. Aku akan memukul ibumu sampai mati. Ibu, tenanglah. Namun saya bisa melakukan. Aku pun tur pada Tuan Su untuk sedikit meredakan penderitaannya. Terima kasih atas kesulitanmu. Xiaomei, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Orang tua. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Jika Anda menusukkan jarum ini, paling buruk dia akan mati seketika.
Paling baik dia akan kehilangan 10 tahun hidupnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar berpikir masuk ke keluarga Su, membuatmu menjadi anggota keluarga Su. Jika kamu menunda pengobatan Tuan Besar, bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Saya telah berpraktik dokteran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya membunuh pasien? Mungkin hari ini Anda akan mengalaminya sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaomi, saya tidak berbohong. Pria ini adalah dukun palsu. Dia tidak bisa menyembuhkan ayah. Chen Mingson, dokter Dewa Yue, telah berpraktik selama bertahun-tahun. Sebagai dokter dewa, bagaimana mungkin dia seorang dukun? Sampang, yang kau bicarakan hanyalah membunuh orang dengan pengobatan. Ada apa? Apa kau tidak ingin aku membantu Xiaomei? Mengapa kau melontarkan omong kosong di sini? Tabib ilahi, silakan lanjutkan. Terima kasih banyak Tabib Ilahi Yuan. Kau benar-benar penyelamat keluarga Su. Saya hanya meredakan penderitaan Tuan Su sedikit. Saya tidak menyembuhkannya sepenuhnya. Ayah, Tabib Ilahi Yuan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou, jangan menakutiku. Cepat bangun. Ayah, Tabib Ilahi Yuan, mengapa ayahku lebih parah dari sebelumnya? Saya minta maaf, keterampilan medis saya tidak memadai. Saya tidak bisa membantu Tuan Su. Xiaomei, Xiaomi, biarkan saya yang melakukannya. baiklah. Xiaomei, apakah kau mempercayai si idiot ini? Tuan Muda Su, apakah Anda benar-benar punya cara lain untuk menyelamatkan ayah saya? Aku minta maaf. Tolong. Ini adalah 13 jarum gerbang mistik. Orang tua Anda benar-benar tahu tentang 13 jarum gerbang mistik. Bagi saya seumur hidup saya, bisa menyaksikan secara langsung 13 jarum gerbang mistik adalah kehormatan besar saya. Saya buta dan gagal mengenali bakat hebat. Mohon maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Ayah Anda baik-baik saja? Xiaomei, apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Ayah Anda hanya pingsan. Berkat Shan Mingxun, apa yang kau lakukan? Cepat ambilkan obatnya. Oke, saya akan pergi sekarang. Hari ini kita berutang budi besar pada Tuan Muda Chu. Begitu dia mendengar kau sakit, dia segera membawa Tabib Dewa Yuan kemari. Kalau tidak hari ini, kau pasti sudah berada dalam bahaya besar. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Jika bukan karena kalian berdua, saya khawatir saya sudah. Karena paman baru saja bangun. Anda harus istirahat yang baik. Kalau begitu Tabib Dewa Yuan dan saya akan pamit dulu. Kami akan berkunjung lagi di lain hari. Xiaomei, aku lihat Tuan Muda Chu, sikapnya terhadapmu. Kurasa, keluarga Su kita seharusnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan dana ini. Tapi kau harus segera menceraikan Chan Mingxun. Su Bin sudah menyebarkan berita bahwa dia berniat menarik investasi. Selama keluarga Chu belum mengumumkannya secara resmi, keluarga Su kita masih punya harapan. Selama kau menceraikan Chan Mingxun dan segera pergi berbicara baik-baik dengan Tuan Muda Chu, dia pasti akan setuju. Apakah itu berarti tanpa keluarga Su kita akan tidak punya harapan lagi? Su Bin jelas telah berkomplot melawan Su Group sejak lama. Jika kita melakukan ini, kita berjalan lurus ke mulut harimau. Tapi sekarang selain keluarga Su, benar-benar tidak ada orang yang bisa menyelamatkan grup Su lagi. Mengapa? Meskipun keluarga Su kita bukan perusahaan besar, kita masih dihormati di industri ini. Karena keluarga Su juga telah menunjukkan minat pada grup Su. Perusahaan lain tidak berani menyinggung keluarga Su dan juga tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Itu benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah seluruh Daqing tidak ada yang berani menyinggung keluarga Su? Mendengar hanya satu peringatan dari keluarga Su, grup Su tidak bisa bertahan. Jika Anda terus bersikeras, situasi keluarga Su akan menjadi semakin sulit. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Beri saya 5 hari lagi. Jika saya tidak bisa mengumpulkan dana yang cukup, saya akan mengundurkan diri secara sukarela dari posisi Presiden Su Group dan kemudian menikahi Su Bin. Hanya 2 hari. Masih kurang 50 juta. Apakah Anda yakin tentang ini? Saya yakin.
Presiden Su, pihak Suan Air, mengirim kabar bahwa Su Xiaomei dan Su Xiaohuo berjanji untuk mengamankan 50 juta untuk menyelesaikan masalah perusahaan dalam waktu 2 hari. Menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman. Kalau begitu, pergi dan hubungi semua pemasok grup Su dan bisnis dari semua lapisan masyarakat. Suruh mereka pergi ke grup Su untuk menuntut pembayaran. Aku ingin lihat seberapa tangguh Su Xiaomei. Tulang punggungmu sebenarnya. Ya. Presiden Su, Anda mau kemana? Saya akan mendapatkan uang itu. Jika ada situasi apapun dengan perusahaan, segera laporkan kepada saya. Presiden Su, ada banyak mitra dan pemasok berkumpul di pintu masuk, menuntut penyelesaian rekening segera. Hentikan mereka dulu. Saya akan menggunakan pintu keluar ruang bawah tanah. Mengumpulkan uang adalah prioritas sekarang. Halo, siapa ini? Saya Feng Guo. Oh, Anda ada apa? Saya punya mantan teman sekelas yang sakit parah dan nyawanya dalam bahaya. Saya ingin meminta Anda Tuan untuk datang dan memberikan pengobatan. Baiklah, kirimkan lokasinya kepada saya. Saya akan segera pergi. Halo, saya Su Xiaomei, Presiden Su Group. Sebelum datang menemui manajer Guo, saya sudah membuat janji dengannya. Kalau begitu Anda tunggu saja di sini. Manajer Guo sedang sibuk sekarang. Ketika dia senggang, saya akan memberitahu Anda. Baik, terima kasih. Lihat manajer Guo, orang yang Anda perintahkan sudah tiba. Halo manajer Guo, saya Su Xiaomei, Presiden Su Group. Saya sudah membuat janji dengan Anda sebelumnya. Ini Nona Su. Senang akhirnya bertemu dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Su Group kami baru-baru ini membutuhkan sejumlah uang dan kami ingin mengajukan pinjaman dari bank Anda. Ini adalah informasi rinci mengenai Su Group, silakan dilihat. Nona Su, mengapa Anda begitu ceroboh? Semua dokumen ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaturnya. Saya punya urusan mendesak yang harus dihadiri. Saya tidak akan menemani Anda lagi. Silakan saja. Manajer Guo, tunggu sebentar. Saya hanya akan mengambil beberapa menit waktu Anda. Tidak perlu Nona Su. Beberapa menit bagi saya juga merupakan buang-buang waktu. Tidak mungkin bagi bank kami untuk meminjamkan uang kepada grup Su. Bukankah dia presiden? Kenapa dia tidak terlihat seperti itu? Presiden apa? Dia hanya wanita kesayangan Tuan Muda Chu. Hanya seekor kenari di dalam sangkar. Saya hanya bercanda. Xiaomei, kemana saja kamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan cedera seserius ini? Hari ini, saya pergi ke bank untuk menanyakan tentang pinjaman. Apa yang terjadi? Hasilnya tidak bagus. Subin pasti sudah memberikan bank beberapa instruksi. Sikap manajer itu sangat keterlaluan. Jangan khawatir tentang masalah uang. Kita akan mencari solusi bersama. Ini pasti akan terselesaikan. Jangan khawatir jika terjadi sesuatu di masa depan. Kita akan menghadapinya bersama. Presiden Feng, Dokter Dewa yang Anda sebutkan, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bisakah dia benar-benar menyelamatkan Presiden Yuan? Jangan khawatir, selama dia bisa datang, dia pasti bisa menyelamatkannya. Penyakit Presiden Yuan sangat serius. Kami mengundang begitu banyak dokter dewa, tetapi tidak ada yang berhasil. Mari kita coba sekarang. Tuan Feng. Tuan Chen, Anda akhirnya tiba. Pasien ada di sini. Tolong segera periksa. Presiden Feng ini, dokter dewa yang Anda sebutkan. Apakah Anda yakin? Bisakah dia benar-benar melakukannya? Padahal masih sangat muda. Tentu saja. Jangan menilai dokter dari usia mudanya. Keterampilan medisnya luar biasa. Penyakit kronis saya disembuhkan olehnya. Kalau tidak, bisakah saya berdiri di sini berbicara dengan Anda? Anda sebaiknya tetap mendiskusikannya secara menyeluruh. Bahkan jika saya bersedia, saya masih perlu mengikuti keinginan kalian berdua. Tapi, hentikan. Jika kita menunda lebih lama lagi Pak Yuan, bisakah dia masih diselamatkan? Dokter, kami serahkan Pak Yuan di tangan Anda. Tolong, Anda harus menyembuhkannya. Kalau begitu, kami mengandalkan Anda. Sudah selesai, dia akan segera bangun.
Secepat itu, kami mengundang begitu banyak dokter dewa, tetapi tidak ada yang efektif. Anda anak muda, jangan berbicara sombong. Presiden Yuan, Anda sudah bangun. Pak Feng, mengapa Anda di sini? Dia benar-benar bangun. Ini terlalu cepat. Dia benar-benar dokter dewa. Lihat, saya tidak berbohong kepada Anda. Ya, Presiden Yuan, inilah orangnya, dokter dewa yang menyelamatkan Anda. Tuan anugerah menyelamatkan hidup saya. Saya Yuan tidak akan pernah melupakannya. Itu hanya usaha kecil. Jangan khawatir tentang itu. Tuan, kebaikan yang begitu besar. Permintaan apa yang Anda miliki? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Saya masih punya urusan yang perlu diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Tuan, apakah Anda mungkin menghadapi kesulitan? Ceritakan pada kami. Kami berdua mungkin bisa membantu meringankan kekhawatiran Anda, Tuan. Perusahaan istri saya berada di ambang kebangkrutan dan sangat membutuhkan 50 juta. Mari silakan duduk. The film was translated and narrated by M Media. Jadi itu masalahnya. Mertua Anda. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Mereka bahkan ingin Anda bercerai. Sungguh. Saya kira itu masalah serius. Masalah ini, serahkan saja pada saya. Tidak perlu. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Tuan, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Hidup saya jauh lebih berharga daripada 50 juta. Masalah ini, serahkan saja pada saya. Benar. Serahkan saja pada Pak Fem. Dia adalah orang terkaya. 50 juta baginya hanyalah jumlah yang kecil. Itu tidak layak disebutkan. Karena memang begitu. Saya berterima kasih sebelumnya. Tuan, Anda terlalu sopan. Tuan tidak perlu sungkan. Presiden Su, dalam 2 hari ini, berapa banyak dana yang sudah berhasil Anda kumpulkan? Posisi ini, bagaimana Anda tiga terus duduk di sini? Pemasok, berada di pintu masuk perusahaan setiap hari, berteriak meminta uang. Perusahaan mana yang dikelola sampai ke keadaan ini? Jika Anda kurang mampu, pulang saja dan punya bayi. Kebisingan di luar benar-benar menjengkelkan. Presiden Su, apa yang Anda rencanakan? Bukankah Anda mengatakan Anda akan menggunakan 50 juta untuk menyelesaikan masalah? Hak apa yang kalian semua miliki untuk menekan saya di sini? Apakah perusahaan ini mungkin milik saya sendiri? Ucapan itu tidak enak didengar, tapi Anda sendiri yang bilang. Anda akan pergi mengumpulkan uang itu sendiri. Kita semua tahu ini sepenuhnya. Kenapa? Sekarang setelah Anda tidak bisa mengumpulkan uang, Anda ingin mengalihkan kesalahan agar perusahaan berkembang sampai titik ini. Kalian semua yang hadir di sini berbagi tanggung jawab. Jangan kira saya tidak tahu. Beberapa orang, seberapa banyak yang telah mereka lakukan di belakang Anda. Tindakan pengkhianatan. Presiden Su benar-benar tahu cara menuduh orang secara salah. Presiden Su, mengapa Anda tidak mundur sekarang? Tuan Muda Zu sangat peduli pada Anda. Dan Anda secantik bunga. Mengapa Anda tidak menyerah padanya? Anda sendiri tidak perlu bekerja keras. Kami juga bisa punya jalan keluar. Bukankah begitu? Jangan keterlaluan. Bagaimana saya bertindak terlalu jauh? Presiden Su yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani sedikit keluhan ini. Presiden Su, manajer Liu ada di sini. Ya, bank kami bersedia memberikan perusahaan Anda pinjaman 50 juta. Mengapa saya pergi ke bank Anda sebelumnya, tetapi ditolak? Saya minta maaf, itu adalah keputusan bawahan yang tidak sah. Mereka gagal meninjau dengan benar dokumen grup Su. Bagaimana dengan manajer Gold? Karena kelalaian tugas, dia telah dipecat. Kami telah memeriksa kembali dokumen perusahaan Anda dan sangat menghargai grup Su. Perkembangan di masa depan. Saya yakin dengan kemampuan Anda akan dapat memastikan masa depan grup Su berkembang semakin baik. Terima kasih banyak karena mendukung Su Group. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Terima kasih. Sama-sama, ini adalah kontrak yang saya rancang sebelumnya. Bank kami sudah menandatanganinya. Silakan dilihat. The film was translated and narrated by M Media.
Sama-sama. Kalau begitu saya permisi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menunda Anda lebih jauh. Andi tolong antar manajer Liu keluar. Sama-sama. Semuanya. Saya mendapatkan uangnya. Aku. Sepertinya semua orang yakin bahwa Su Group tidak akan mendapatkan uang. Kontraknya sudah ditandatangani. Semua orang bisa melihatnya. Ini menunjukkan Presiden Su benar-benar punya kemampuan. Tepat sekali, tepat sekali. Manajer Liu datang sendiri ke sini. Siapa lagi yang punya pengaruh seperti itu? Semuanya keterampilan mengubah wajah ini. Saya benar-benar tidak bisa menandinginya. Bahkan jika saya berusaha sekuat tenaga. Apakah sudah diselesaikan? Ini sudah diselesaikan. Itu bagus. Akhir-akhir ini kamu berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Ming Sun, mengapa Anda tidak datang ke perusahaan saya dan menjadi asisten saya? Selama Anda di rumah, Anda masih harus menghadapi mereka. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa saya akan mengajari Anda. Baiklah, saya terima. Hei, apakah Anda meminta manajer Liu untuk datang ke Su Group hari ini? Siapa manajer Liu? Saya tidak mengenalnya. Dia adalah manajer bank pembangunan. Benar-benar bukan Anda yang memintanya datang. Tentu saja tidak. Mana mungkin saya mengenalnya? Lalu siapa itu? Mungkin. Manajer bank itu hanya sangat mengakui kekuatan grup Su. Kau sampan, masalah sekecil ini, kau bahkan tidak bisa menanganinya dengan benar. Membiarkan Su Xiaomei mendapatkan pinjaman. Bagaimana aku harus menekan keluarga Su sekarang? Saya sudah memberitahu manajer Liu. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saya benar-benar minta maaf. Jika ini terjadi lagi, enyah dari sini. Ya, saya jamin, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Halo, saya Zubir. Ini terlalu berisiko. Begitu saya gagal setelah itu, saya sangat mungkin akan terbongkar. Jangan khawatir, saya sudah bicara dengan atasan saya. Baiklah, saya mengerti. Setelah masalah ini selesai, Anda pasti akan diberi imbalan. Saya tidak butuh. Saya tidak tertarik pada grup Su. Anda hanya perlu setelah masalah ini selesai, serahkan Su Xiaomei kepada saya. Saya bisa mengalihkan grup Su kepada Anda. Saya hanya penasaran, apakah Anda dan Su Xiaomei memiliki dendam yang mendalam? Ini bukan urusan Anda. Bagus, saya menantikan kabar baik Anda. Baiklah. Su Xiaomei, tunggu saja dan lihat. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Kali ini, saya akan membuat Anda membayar harga yang pantas Anda dapatkan. Bagaimana? Beberapa hari terakhir di perusahaan, apakah Anda sudah terbiasa? Tidak apa-apa. Tapi dibandingkan dengan Andi, saya masih harus menempuh jalan yang panjang. Anda baru saja mulai, dan bisa melakukannya sekarang. Dengan sangat baik, sudah sangat mengesankan. Terima kasih atas pujiannya Presiden Su. Berhenti bersikap kurang ajar. Benar, jika ada kesempatan nanti, saya berencana untuk memindahkan Anda terlebih dahulu ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Kemudian, Anda bisa perlahan naik. Untuk apa ini? Anda tidak bisa menjadi asisten selamanya. Selain itu, kemampuan Anda bagus. Saya sudah mengamati Anda selama beberapa hari. Ini buruk. Ada apa? Apa yang terjadi? Presiden petugas keamanan ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Halo Pak Polisi, saya adalah Presiden Grup Su Xiaomei. Boleh saya bertanya Pak Polisi, urusan apa yang membawa Anda ke sini? Halo Nona Su, saya Jivan dari Biro Keamanan. Dachen, kami menerima laporan yang menuduh grup Su memalsukan pembukuannya dan terlibat dalam operasi ilegal. Kami di sini untuk menyelidiki. Itu tidak mungkin Pak Polisi. Grup Su selalu mematuhi hukum. Sangat tidak mungkin bagi kami untuk melakukan hal seperti itu. Nona Su, mungkin Anda bisa melihat ini. Apa ini? Ini adalah email yang kami terima hari ini. Ini secara khusus menunjuk pada grup Su Anda memalsukan pembukuan. Jika kami tidak memiliki bukti yang cukup, kami tidak akan datang ke sini dengan gegabah. Pak Polisi, akun-akun ini bermasalah. Grup Su sama sekali tidak mungkin memasukkan akun. Saya minta maaf Nona Su, kami juga hanya bertindak atas perintah karena Anda adalah Presiden Grup Su. Maka silakan ikut dengan kami. Saya asistennya. Dokumen keuangan. Semuanya ditangani oleh saya. Saya memahami keuangan perusahaan lebih baik daripada dia. Biarkan saya yang pergi bersama Anda sebagai gantinya. Chen Mingsun, apa yang kamu lakukan? Grup Su sekarang telah menghadapi situasi ini. Anda harus tetap tinggal dan mencari tahu keseluruhan ceritanya. Kalau begitu Tuan Chen, silakan ikut dengan kami.
Apa yang terjadi? Mengapa Biro Keamanan datang? Saya tidak tahu. Siapa orang di sebelah petugas Biro Keamanan itu? Saya tidak melihat dengan jelas. Itu suami presiden. Menantu bodoh itu. Apakah dia melakukan kejahatan? Apa yang terjadi? Mengapa harus si idiot itu? Di mana Su Xiang Mei? Teh yang luar biasa. Teh hari ini memiliki rasa murni manis dan segar. Dengan sisa rasa yang bertahan lama. Teh yang luar biasa, teh yang enak. Tentu saja. Mungkinkah selera saya buruk? Masuk. Presiden Yuan, Tuan Chen, dibawa pergi oleh petugas keamanan. Apa yang terjadi? Kabarnya, pembukuan grup Su bermasalah. Petugas keamanan membawanya untuk diinterogasi. Grup Su yang kekurangan 50 juta dalam investasi. Dia membantu istrinya menanggung kesalahan. Ya, kejadian ini menargetkan Nona Su. Tidak, saya harus cepat pergi melihat. Silakan. Halo, Jiang Tua. Saya Yuan Wan. Periksa untukku. Periksa semua rekaman pengawasan yang tersisa. Dari perusahaan untukku. Saya ingin melihat dengan tepat. Siapa yang merencanakan untuk menjebak grup Su saya? Tuan Fan, mengapa Anda datang? Tuan, saya datang untuk menjemput Anda. Masalah yang menyangkut grup Su, saya juga sudah mendengarnya. Saya percaya pada karakter Anda, Tuan. Pasti ada alasan tersembunyi lain yang terlibat. Tuan Feng, Anda kenal orang ini? Tentu saja. Pria ini adalah dermawan penyelamat hidup saya. Hari ini saya datang ke sini secara khusus untuk membawanya pergi dari tempat ini. Tuan Feng, meskipun Anda adalah orang terkaya di Dacheng, kami juga bertindak sesuai perintah. Mohon jangan mempersulit kami. Jangan ikut campur dalam masalah ini lagi. Saya punya rencana sendiri. Bagaimana itu bisa diterima? Tuan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa ditangkap tanpa alasan? Jika Tuan Chen tidak bersalah, kami pasti akan membebaskannya. Anda membiarkan mereka menyelidiki. Berapa lama penyelidikan Anda akan berlangsung? Ini Cukup. Silakan kembali dulu. Mereka juga hanya mengikuti perintah. mengikuti perintah. Saya ingin tahu, perintah siapa yang mereka ikuti? Di mana Anda? Di grup Su. Bawa dia kembali segera. Ada apa? Membawa siapa? Kami menerima laporan yang mengatakan ada masalah pada akun. Bagaimana mungkin akun grup Su ditinjau oleh seseorang setiap tahun? Kalian cepat kembali. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang melaporkan ini? Dan apa niat sebenarnya mereka? Benar jangan membuat masalah untuk saya. Baik, saya mengerti. Tuan Chen, saya minta maaf. Ketika kami meninjau dokumen lagi, kami menemukan beberapa masalah. Kami masih perlu penyelidikan. Anda harus kembali dulu. Kalau begitu saya serahkan kepada Anda untuk mengusut tuntas masalah ini dan memulihkan nama baik grup Su. Kepolosan. Ini adalah apa yang harus kami lakukan. Tuan, The film was Silakan masuk ke mobil. translated and narrated by M Media. Kali ini, saya menghargai kesulitan yang telah kalian berdua ambil. sama sekali tidak, ini adalah apa yang harus kami lakukan. Ya, Anda menyelamatkan nyawa kami berdua. Bagaimana kami berdua bisa melihat Tuan menderita kemalangan? Tuan, apakah Anda memiliki masalah sulit lainnya? Meskipun masalah ini telah diselesaikan, mungkin di masa depan, masalah lain mungkin muncul. Grup Su selalu memiliki reputasi yang baik. Untuk hal seperti ini tiba-tiba terjadi, apakah Anda menyinggung seseorang? Grup Su memang telah lama mengincar grup Su, sejak lama. Bagaimana kalau begini? Masalah ini, serahkan pada saya untuk menanganinya. Bukankah ini akan menyebabkan masalah bagi Tuan Yuan? Sama sekali tidak. Mampu bekerja untuk Tuan adalah kehormatan bagi saya, Yuan saya. Ren Tua pergi dan kirim seseorang untuk menyelidiki kembali masalah ini. Juga cari seseorang untuk mengklarifikasi sumber informasi ini. Ya, Presiden Yuan. Tuan, mohon yakinlah, saya pasti akan menemukan bukti dan memulihkan kepolosan Anda dan grup Su. Terima kasih Tuan Yuan. Presiden, kami telah menemukan buktinya. Benarkah mana buktinya? Mengapa ekspresi seperti itu? Anda harus melihat ini sendiri.
Bukankah kamera pengawas itu rusak? Sebelumnya asisten Chen mendengar bahwa kamera rusak dan menyuruhnya diperbaiki. Hanya saja itu tidak dilaporkan kepada atasan. Jadi semua orang berasumsi kamera itu masih rusak. Dia benar-benar punya kemampuan ini. Bagaimana mungkin itu dia? Saya juga ingin tahu, bagaimana bisa dia? Chubin, bagaimana Anda menangani masalah ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya saya benar-benar melebih-lebihkan Anda. Anda bahkan mengacaukan penangkapan satu orang. Sekumpulan orang bodoh ini menghabiskan begitu banyak uang untuk menangani masalah ini. Pada akhirnya orang yang salah ditangkap. Saya mengambil risiko sebesar ini, dan Anda malah mengacaukan segalanya. Jika bukan karena kantor keuangan, kamera pengawasnya rusak selama ini, saya pasti sudah terbongkar oleh Su Xiaomei sekarang. Apa yang kau takutkan jika kali ini gagal selalu ada waktu berikutnya? Tetapi jika ini terus berlanjut, orang yang terbongkar lebih dulu pasti adalah saya. Jangan khawatir, saya janji, tidak akan ada waktu berikutnya. Kita pasti akan berhasil. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Saya kembali. Apa kamu baik-baik The film saja? was Mengapa kamu translated kembali? and Mereka narrated bersedia by melepaskanmu. M-Media. Petugas keamanan mengatakan buktinya cacat. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Jadi mereka membiarkan saya kembali. Bagus sekali, syukurlah kamu baik-baik saja. Apa yang baru saja kamu lihat? Kamera pengawas merekam Suwaner menyelinap masuk ke kantor keuangan. Aku tidak percaya ini adalah yang Wan Ir lakukan. Pasti ada kesalahpahaman. Saya mendengarnya berbicara dengan Subin di telepon. Apa kamu yakin itu Wan Ir? Mungkinkah kamu salah dengar? Saya tidak mungkin salah. Itu adalah suara Suwan R. Subin pasti. Subin mengancamnya. Saya akan mencari Wan Ir dan menanyakannya dengan jelas. Tenang. Jika kita pergi sekarang kita hanya akan memperingatkan musuh. Kalau begitu saya tidak bisa hanya berdiam diri. Kita masih belum tahu apa yang dia telah lakukan pada Wan Ir. Suwan R bagaimanapun juga adalah anggota keluarga Su. Subin belum mendapatkan kendali atas keluarga Su. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Mari kita serahkan video pengawasan kepada Biro Keamanan. Biarkan mereka menangani penyelidikan. Tidak. Mengapa? Meskipun itu adalah Subin yang mengancam Wan Ir. Tetapi jika kita melaporkan masalah ini kepada petugas keamanan, Wan Ir pasti akan dihukum. Jika Suwan R diancam, maka petugas keamanan setelah menyelidiki dengan jelas pasti akan menanganinya dengan tepat. Saya tidak bisa mengambil risiko ini. Kalau begitu kita hanya bisa mulai dari Subin. Solusi apa yang Anda miliki? Wan R, kamu terlalu mengecewakan ayah. Ayah saya minta maaf. Kali ini saya mengacaukan segalanya. Lagi. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan benar. Bagaimana kamu akan membalaskan dendam ibumu? Hanya saja Su Xiaomei terlalu beruntung. Lain kali saya tidak akan membiarkannya lolos lagi. Kamu harus cepat. Jika Anda membiarkan Su Xiaomei menyingkirkan Subin dan sepenuhnya mengambil kendali atas keluarga Su, jika kamu mencoba membalas dendam padanya lagi, itu akan terlambat. Ayah saya mengerti. Saya akan mempercepat segalanya. Su Xiaomei, tunggu saja. Lain kali saya tidak akan membiarkan Anda lolos lagi. Masuk. Presiden Su, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda Zhu dibawa pergi oleh personel keamanan. Apa-apa yang terjadi? Sepertinya ini terkait dengan masalah pemalsuan grup Su. Grup Su. Sudah lama sekali mengenai grup Su. Dia tidak hanya gagal menjatuhkan grup Su, tetapi dia juga membuat dirinya sendiri ditahan. Dia benar-benar sudah menjadi mampu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Bos Zhang, apa maksud semua ini? Presiden Zhu saya baru saja mengadakan rapat. Bos Yang sungguh sibuk dengan urusan yang tak terhitung. Sama sekali tidak. Hanya melayani masyarakat. Pak Yang, saya The mendengar film anak was saya translated dibawa and pergi oleh personel narrated by keamanan. M-Media. Benarkah ini terjadi? Bos Yang tidak tahu.
Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan bawahan saya? Saya belum sempat mengurusnya. Bagaimana kalau begini? Saya akan tanyakan, bagaimana situasinya? Saya yakin putra saya tidak akan melakukan tindakan ilegal atau tindakan tidak tertib. Saya harus merepotkan bos yang dengan masalah ini. Presiden Zhu mohon cepat bangun. Rubah tua. Xiaomei, mengapa Tuan Muda Zhu tidak datang menemuimu beberapa hari terakhir ini? Benar Xiaomei, sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihat Tuan Muda Chu. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kau harus berterima kasih padanya dengan benar. Mama, apa yang Mama bicarakan? Saya sudah menikah, jadi kenapa kalau kau sudah menikah, kau menikahi orang tak berguna? Sebaiknya kau tidak menikah dengannya. Mama, sebelumnya kita menyepakati ini. Saya mendapatkan dana. Untuk masalah ini saya benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Muda Zhu dengan layak. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk berada di sini sarapan bersamamu. Ayah, penyakitmu sungguh. Xiaomei, kau benar-benar harus dengan benar berterima kasih pada Tuan Muda Chu. Bagaimana aku bisa melahirkan keledai yang begitu keras kepala? Saya minta maaf, orang tua saya. Anda tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Tapi seharusnya saya memberitahu ayah kebenarannya. Bahkan jika Anda memberitahunya, apakah dia akan mengubah pendapatnya tentang saya? Halo Tuan Feng. Tuan besok, apakah Anda ada waktu? Ada apa? Besok saya akan mengadakan pesta makan malam. Saya ingin tahu apakah Anda Tuan bersedia untuk hadir dan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Karena Anda mengatakannya seperti itu, maka tentu saja saya dengan hormat menerima undangan Anda. Baik, saya akan mengirimkan alamat itu kepada Anda sebentar lagi. Kirimkan kepada Anda. Baiklah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiao Bian masih di dalam sana? Presiden Zhu, saya pergi ke sana bersama seorang pengacara ke Biro Keamanan, tetapi personel keamanan masih menolak untuk membebaskannya. Apakah Anda menyebut Shangqi kepadanya? Sudah, tetapi petugas keamanan itu masih bertindak sama sekali tidak mempan terhadap alasan. Bahkan Shangqi tidak mempan. Itu sungguh menarik. Shangqi. Sekarang dia bahkan tidak mau menjawab panggilan saya. Presiden Zhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Shangqi itu dulu ketika dia masih sekolah menerima banyak bantuan dari saya. Sekarang ketika saya membutuhkannya untuk melakukan sesuatu, dia bahkan tidak bisa mengatasinya. Dia ingin bersikap adil dan tidak korup. Bagaimana mungkin? Apakah saya Zhu Shenbing begitu mudah diintimidasi? Kamu pergi ke rumahnya dan hadang dia. Katakan padanya bahwa jika putra saya mengalami kemalangan, saya tidak keberatan mengirimnya masuk juga. Mengerti Presiden Zhu? Berhenti di situ. Mohon tunjukkan undangan Anda. Sebuah undangan. Tidak ada undangan. Anda masih mau masuk mimpi saja. Saya diundang oleh Feng Guo. Apakah saya masih memerlukan undangan? Itu lucu sekali. Siapa Anda? Apakah nama besar Presiden Fan? Sesuatu yang bisa Anda sebutkan secara langsung. Sebaiknya Anda membiarkan saya segera masuk ke dalam. Jangan buang waktu saya. Saya sarankan Anda pergi ke tempat lain dan tetap di sana. Jangan membuat masalah di sini. Lihat saja kalau saya tidak memukulmu. Berhenti. Bapak Qi, saya minta maaf Bapak Chen. Saya membuat Anda menunggu. Saya asisten Presiden Fan. Kimo. Saya di sini untuk mengantar Anda masuk. Kakak Chin, apa yang kau lihat? Itu adalah asisten Kimo. Apakah kamu melihat dengan jelas siapa orang di sebelahnya itu? Bagaimana aku bisa melihat dengan jelas dari jarak ini? Siapa sebenarnya orang itu? Sampai-sampai Kimo keluar untuk menyambutnya. Bukankah dia hanya seorang asisten? Itu adalah asisten orang terkaya. Berapa banyak orang di luar yang berebut dan berjuang untuk menjilatnya? Sekuat itu. Tentu saja. Baiklah, mari kita cepat pergi. Aku menggunakan banyak koneksi dan memanfaatkan banyak hubungan hanya untuk mendapatkan satu undangan. Kita pasti harus memiliki pertukaran yang baik dengan semua bos di sini. Bukankah ini menantu numpang bodoh keluarga Su? Kenapa dia datang kemari? Apakah perjamuan ini sesuatu yang bisa dihadiri siapa saja? Jeti ini adalah menantu bodoh yang tinggal di rumah keluarga Su. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Saya kira tadi ada yang menggonggong lihat di sini. Ternyata itu anjing Subin. Jika kau punya nyali, katakan itu lagi. Kakak Chen,
Mengapa kita harus repot-repot dengannya? Bukankah ini di bawah martabat kita? Subin sedang bersikap baik sekarang. Tinggal di Biro Keamanan. Saya sarankan Anda untuk tidak membuat tuduhan liar di sini. Agar Anda tidak mengirim diri Anda sendiri ke sana. Dengan latar belakang keluarga Tuan Muda Zhu, tidak akan lama sebelum dia keluar. Pada saat itu kau harus berhati-hati. Benarkah begitu? Kalau begitu saya sangat menantikannya. Hanya menantu menumpang. Namun begitu sombong. Sepertinya dia sudah terbiasa berada di keluarga Zhu. Melupakan statusnya sebagai menantu numpang. Hanya seorang kecil, menantu menumpang. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan seperti ini? Di mana keamanan? Tuan, ada masalah apa? Keamanannya terlalu ceroboh. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Cepat suruh keamanan. Usir dia keluar. Baiklah, Siapa yang kau coba usir? Presiden Feng, halo. Saya Siang Bingkian dari grup Siam. Presiden Feng, saya melihat seseorang menerobos masuk ke perjamuan kita. Dan saya takut dia akan mengganggu kenyamanan semua orang. Jadi saya ingin keamanan. Memintanya pergi. Kau membicarakan dia. Mengapa kau begitu yakin? Dia menyelinap masuk. Kau tidak tahu. Dia adalah menantu numpang bodoh keluarga Su. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan Anda? Dia pasti diam-diam menyelinap masuk. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa menyuruh seseorang menggeledahnya. Dia pasti tidak punya undangan. The film was translated and narrated by Dia M. tidak bisa Media. mengatakan apa-apa lagi. Bukankah itu pengakuan? Mengakui apa? Akui kau tidak punya undangan. Kau pasti diam-diam menyelinap masuk. Meskipun saya tidak punya undangan, saya memang diundang. Apakah kau tahu siapa dirimu? Apakah kau tidak sadar dan mengaku diundang? Jika kau diundang, aku akan bersujud padamu 3 kali. Tapi jika tidak, kau bersujud padaku 3 kali. Apakah Anda yakin ingin bertaruh dengan saya? Apa kau takut? Tidak juga. Saya hanya ingin memberi Anda kesempatan untuk mundur. Kau harus menyimpan kesempatan itu untuk dirimu sendiri. Tuan Feng, tolong jadilah saksi saya. Tuan Chen adalah penyelamat hidupku. Apakah dia butuh undangan untuk menghadiri perjamuan? Mustahil. Apa yang mustahil? Menerima taruhan Anda. Bersujudlah, kalau begitu. Bersujud. 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 Tuan Siang, apa maksudmu? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Tuan, mari kita pergi. Wali Kota Liao, silakan masuk. Kaki Wali Kota Liao. Bagaimana dengan kakinya? Tuan, Anda menyadarinya. Paman Zhu. Aku tahu siapa. Beking Chen Mingsun sekarang. Siapa? Feng Guo. Kedatangan Wali Kota Liao hari ini sungguh membuat saya, Feng, merasa sangat terhormat. Hentikan. Kita tidak di luar lagi. Untuk siapa kau berpura-pura? Orang ini adalah dokter ilahi yang kuceritakan padamu, Chen Mingson. Halo Wali Kota Liao. Melihat betapa mudanya dia, bisakah dia benar-benar menyandang gelar itu? Wali Kota Liao, apakah Anda menderita penyakit kaki? Meskipun tidak menghalangi berjalan, seringkali terasa sakit tak tertahankan. Seperti 10.000 semut menggerogoti tubuh Anda. Dokter telah memeriksanya, namun tidak menemukan kesalahan apapun. Bagaimana Anda tahu itu? Saya tahu sedikit tentang praktik medis, barusan berdasarkan cara berjalan dan warna kulit Wali Kota Liao. Saya memastikan bahwa Wali Kota Liao telah diracuni. Diracun. Ya, diracuni. Wali Kota Liao saat ini hanya keracunan ringan. Ini hanya sakit kaki. Tapi tak lama lagi, King Su akan menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat itu kegagalan organ akan terjadi, dan tidak akan ada obatnya. Seserius itu? Tuan, bisakah Anda menyelamatkannya? Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa saya sembuhkan. Itu luar biasa, lihat. Semua peralatan di rumah sakit tidak bisa mendeteksi penyakit ini. Namun dia menentukan dalam sekejap bahwa saya diracun. Bukankah itu sedikit membuang? Hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Apakah akan hidup atau mati? Anda harus memutuskan sendiri. Liao tua.
Yuan tua, dan saya disembuhkan oleh dokter ilahi ini. Jika kau tidak percaya padanya, apakah kau tidak percaya padaku? Bukan berarti aku tidak percaya padamu, tapi apa yang dia katakan sungguh terlalu sulit dipercaya. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Apakah Anda sering merasa kaku pada anggota tubuh Anda, membuatnya sulit dikendalikan, seolah-olah mereka adalah kayu yang membusuk? Ya, bagaimana Anda tahu itu? Sepertinya waktu yang tersisa untuk Anda tidak banyak. Ini Lio tua. Coba saja, apakah Anda benar-benar ingin menunggu kematian seperti ini? Baiklah. Saya bisa memberimu kesempatan, tapi jika kamu berani menipuku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Saya rasa Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Namun, saya tidak membawa jarum perak saya hari ini. Mari kita tunggu hari lain. Apa maksudmu hari lain? Sembuhkan saja dengan cepat hari ini, agar saya bisa lebih cepat merasa lega. Mayer Liao, apakah sakit kakimu? Kambuh lagi. Ini semua salah kami, karena kurangnya keahlian. Setelah sekian lama kami sebenarnya belum menemukan apa-apa. Direktur Du, tolong Anda bawakan satu set jarum perak ke sini. Jarum perak, apa yang akan Anda lakukan dengan jarum perak untuk mengobati Mayer Liao? Apakah dokter yang akan mengobati Mayer Liao yang Anda temukan? Apakah dia sudah tiba? Di mana dia di sini? Dia orangnya. Lihat dia. Berapa umurnya? Tetua Feng, bukankah Anda bersikap konyol? Direktur Du, jangan khawatir. Dia bisa mengobati penyakit itu, Tetua Feng. Meskipun sudah lama dikatakan bahwa pahlawan sering muncul, pengobatan Tiongkok ini memiliki sejarah yang panjang. Sebenarnya seseorang seperti dia, seorang pemuda yang tidak berpengalaman, bisakah dia menguasainya sepenuhnya? Direktur Du, jika Anda tidak membiarkan saya mencoba, bagaimana Anda akan tahu saya tidak bisa menyembuhkannya? Ini adalah masalah hidup dan mati. Anda bilang coba, terlebih lagi, status Mayor Liao luar biasa. Bagaimana kita bisa bersikap konyol dengan Anda sekarang? Kesehatan saya memburuk dari hari ke hari. Jika saya tidak mencoba, saya hanya bisa menunggu kematian. Tidak, Mayer Liao. Lihat Anda ini. Baiklah, kalau begitu bawakan saya jarum perak saya. Terapkan jarumnya pada Mayer Liao. Anda harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Anda bisa benar-benar tenang. Jika saya bertindak, dia pasti akan pulih. Dia benar-benar diracuni. Bajingan, apa yang Anda lakukan pada Mayer Liao? Ini adalah darah beracun di dalam tubuhnya. Dia akan baik-baik saja setelah dia memuntahkannya. Kapan dia akan bangun? Sekarang. Dia sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Sudah tidak sakit lagi, benar-benar tidak sakit. Saya merasa nyaman sekarang. Terima kasih. Itu hanyalah upaya kecil. Saya menyalahkan diri sendiri karena gagal mengenali bakat sejati. Karena salah menilai Anda dokter dewa. Dan hampir menunda pengobatan Mayer Liao. Sama sekali tidak, Direktur Du. Ya. Dari mana Anda berasal? Di usia Anda yang masih muda, bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa seperti itu? Saya hanya punya sebanyak ini. Keterampilan yang tidak berarti. Saya tidak berani menyebut diri saya dokter ajaib. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda dokter ajaib bersedia untuk berpraktik di rumah sakit kami? Sejauh yang saya tahu, rumah sakit Anda yang terhormat tampaknya tidak memiliki Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, bukan? Saya bisa secara khusus membuka Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk Anda. Dengan keterampilan medis Anda, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang bisa Anda selamatkan? Sungguh keterampilan medis Anda dapat digambarkan sebagai luar biasa. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan, jadi anggap saja ini mengumpulkan pahala. Benarkah itu luar biasa? Saya baik-baik saja sekarang. Masalah perusahaan belum terselesaikan. Jika saya tetap di rumah sakit, saya juga tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Presiden Su, mohon jangan khawatir. Situasi grup Chu saat ini menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Semua orang sibuk mencoba menjauhkan diri dari grup Chu. Sebaliknya tidak ada yang datang ke grup Su untuk membuat masalah. Sepertinya hanya sedikit perusahaan yang bersih. Benar,
Tapi kita dianggap beruntung. Kebetulan kita baru saja mengakhiri kontrak dengan grup Joe. Beruntung, tepat sekali. Mitra kita tidak akan mengakhiri kontrak mereka dengan kita karena grup Joe. Masalah pendanaan juga sudah terselesaikan. Kalau begitu, apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Saya justru berpikir waktu ini terlalu kebetulan. Ngomong-ngomong, suruh Departemen PR mengadakan konferensi pers. Kita perlu membahas insiden sebelumnya, di mana grup Zoom memfitnah kita mengenai akuntansi palsu untuk mengklarifikasi. Tolong bantu saya mencari seseorang. Selidiki UMR dan cari seseorang untuk mengawasinya. Jika ada perkembangan apapun, segera beritahu saya. Xiaomei, apakah yang dikatakan berita tentang urusan grup Ju semuanya benar? Kudengar Choi Qingming ditangkap. Siapa yang memberitahumu itu? Orang yang bertanggung jawab atas proyek itu telah ditangkap. Itu tersebar di mana-mana. Bagaimana situasinya dengan grup Jo sekarang? Keadaannya tidak terlihat bagus. Harga saham telah menyentuh batas bawah. Saya dengar bank juga memutus pinjaman. Mereka memutus pinjaman juga di saat seperti ini. Ayah obatmu. Saya selalu merasa seperti ada seseorang sengaja menargetkan grup Su dari belakang. Untungnya kami mengakhiri kontrak dengan grup Su. Kalau tidak, kita akan terserat oleh mereka. Itu akan menjadi nasib buruk. Untungnya kamu tetap teguh pada pendirianmu. Kalau tidak, grup Su juga tidak akan selamat. Apa yang perlu ditakutkan grup Su tidak memiliki bisnis kotor seperti itu? Jika kita harus menyelidiki secara menyeluruh, entah berapa lama hal itu akan menunda segalanya. Aku pasti sudah semakin tua. Sudah benar menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Itu juga suatu kebetulan. Lagi pula tidak ada yang menyangka grup Su akan tiba-tiba mendapat masalah saat ini. Benar Ming Sun? Tanyakan padanya. Apa yang mungkin dia ketahui? Periksa email Anda sekarang. Ini adalah Sekarang. Bukti-bukti ini seharusnya sudah cukup kan? Halo rekan-rekan media. Saya Su Xiaomei, Presiden dari grup Su. Hari ini, saya akan menanggapi rumor yang beredar baru-baru ini mengenai tuduhan grup Su melakukan penipuan akuntansi. 1R. Aku memberimu begitu banyak waktu. Apakah ini hasil yang kamu ingin aku lihat? Saya minta maaf ayah, dia hanya terlalu beruntung. Jika bukan karena insiden yang melibatkan grup Jo terbongkar, dia pasti sudah lama meninggalkan grup Su. Pada akhirnya, kamu gagal merencanakan dengan benar. Kalau tidak, Su Xiaomei tidak akan bisa menghindarinya berkali-kali. Saya minta maaf ayah. Ini salah saya. 1R, aku tidak pernah ingin mendengar kata-kata aku minta maaf lagi. Kamu tahu apa yang ingin aku lihat? Tapi grup Jo sudah runtuh. Apa yang harus saya lakukan untuk menjatuhkan Su Xiaomei? Ayah percaya pada kemampuanmu. Kamu harus cepat. Sebentar lagi akan menjadi hari peringatan kematian ibumu. Aku berharap pada hari itu kamu bisa membiarkan ibumu beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir ayah. Saya pasti akan berhasil. Mengapa rasanya sangat sakit? Mungkinkah karena saya tidak istirahat dengan baik? Tapi begitu saya menyingkirkan Anda, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Bicaralah, untuk apa kamu membutuhkanku? Saya ingin Anda membawa orang ini dan mengikatnya di pemakaman Sishan untuk saya. Setelah pekerjaan selesai, saya akan memberi Anda 200.000. Aku kenal orang ini. Anda mengenalnya. Jangan khawatir, aku juga hanya pernah melihatnya di TV. Bagaimanapun juga orang ini adalah Presiden Grup Sukar. Ini bukan urusan Anda. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya untuk melaksanakan tugas. Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan? Seorang presiden. Bagaimana mungkin mereka hanya bernilai 200.000? Benar, Narasu? Kemudian sebutkan harga Anda. 2 juta? 2 juta. Narasu, jika kamu berjalan keluar dari pintu itu, detik berikutnya masalah ini akan sampai ke telinga Su Xiaomei. Bukankah kalian semua menjaga rahasia untuk pelanggan kalian? Kamu juga bilang menjaga rahasia untuk pelanggan kan? Kamu bukan pelangganku. Kemudian sebutkan harga Anda. 2 juta terlalu banyak. Saya tidak mampu. Mempertimbangkan betapa cantiknya kamu, aku akan memberimu diskon. Bagaimana kalau 15 juta?
Sepakat. Bagaimana cedera Anda? Coba saya lihat. Tidak pernah ada yang salah dengan itu. Kamu bereaksi berlebihan, memaksa saya untuk tinggal di rumah sakit. Biar saya lihat. Apakah sakit? Sepertinya Anda hampir pulih. Tapi Anda masih perlu lebih berhati-hati. Halo, ada apa? Tuan, apakah Anda sibuk? Tidak, silakan. Barusan, orang yang melacak Suwan Air berkata, Suwan Air bertemu dengan pria yang memiliki bekas luka. Selanjutnya 15 juta ditransfer keluar dari rekening Suwan Air. Pria berparut 15 juta. Apa yang dia coba lakukan? Aku sudah mengirim orang untuk mengikuti pria berbekas luka itu. Aku yakin akan ada hasilnya segera. Suwan Air membayar harga setinggi itu. Sepertinya dia ingin membunuh Xiaomei. Tuan, mohon yakinlah, aku akan segera mengirim orang untuk melindungi kalian semua. Sama sekali tidak akan kubiarkan mereka menyakitimu sedikit pun. Terima kasih Bapak Feng. Setelah masalah ini selesai, saya akan mentraktir Anda makan. Rumah sakit saya tidak sibuk akhir-akhir ini. Saya akan menjemput Anda setelah bekerja. Tidak perlu, saya bukan anak kecil lagi. Saya hanya ingin datang lebih awal, melihat Anda. Baiklah, biarkan saja. Kapan kamu tiba? Tidak menunggu lama. Ayo pergi. Bos, bagaimana dengan yang tambahan ini? Dia sedang siang. Ayo pergi bersama, jangan berlama-lama. Ya. Aku sudah membawakan orangnya kepadamu. Bisakah kita pergi sekarang? Kapan orang itu akan bangun? Mudah saja. Siram saja seember air ke mereka. Baiklah, kalian bisa pergi dulu. Temui aku lain kali kamu punya pekerjaan. Saya rasa Anda tidak akan punya waktu berikutnya. Pergi. Xu Xiaomei, kau akhirnya jatuh ke tangan saya. Apakah ini Tuan Su Zhaohuo? Halo, ya benar. Boleh saya tahu Anda siapa? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah, apakah Anda ingin melihat putri Anda? Apa maksudmu? Ingatlah untuk datang di bawah pemakaman Xishan, kabin kayu kecil. Datang dan ambil jenazah putri Anda. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku akan menelepon polisi. Mau kemana? Tunggu aku. Di mana tempat ini? One Air, kau sudah bangun. Jika belum berikan dia lebih banyak lagi. One Air, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Mingsun. Mingsun, ada apa denganmu, Mingsun? Jangan khawatirkan dia. Dia hanya pingsan. Itu tidak serius. Tapi kau mungkin tidak seberuntung itu. Mingsun, cepat bangun, Mingsun. Di mana ini? Xiaomei, bagaimana kabarmu? Kau bangun cukup cepat. Suwan Air, mari kita cepat pergi. Saya butuh banyak upaya untuk menangkapmu. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu pergi? One Air, sebenarnya ada apa denganmu? Apakah Su Xinming mengancammu lagi, kamu bilang? Xu Xiaomei, kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kau akan membantu saya? Xiaomei, apakah kamu lupa? Pengawasan di kantor keuangan. Pengawasan di kantor keuangan. Bukankah itu rusak? Berhenti mencoba menipu saya. Saya percaya,
Saya tidak pernah melakukan apapun yang salah padamu. Kalau begitu Anda harus bertanya pada ayahmu. Tanyakan padanya perbuatan baik apa yang sebenarnya dia lakukan 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? 15 tahun lalu. Ayahku dan Su Jiaohu bersaing untuk posisi kepala keluarga. Kebetulan ibu saya jatuh sakit. Untuk mengalihkan perhatiannya, Su Jiaohu malah melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibu saya. Tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Ketika ibu saya dirawat di rumah sakit, dia masih baik-baik saja. Tetapi setelah Su Jiaohu mengunjunginya, kondisi ibu saya memburuk dengan cepat. Itu hanya kebetulan. Ayah saya bertanya pada dokter yang merawat. Dokter mengatakan, ada alasan tersembunyi lain di balik kematian ibu saya. Ayahku sama sekali tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, apa yang tidak akan dia lakukan? Sama seperti bagaimana dia demi perusahaan mendorongmu kepada Chu Bin. Ini berbeda. Apa bedanya? Pada akhirnya, kau tidak lebih dari bidaknya. Su Wan-er. Jika itu benar-benar terjadi, kamu seharusnya mencari Su Xiaohu, alih-alih menculik Su Xiaomei. Su Jiaohu hanya memiliki Xu Xiaomei sebagai seorang putri. Hanya dengan membunuhnya, keluarga Su akan kembali ke tangan ayah saya dan saya. Dengan cara ini Su Jiaohu akan menderita lebih parah. Wan-er, ada apa Wan-er? Wan-er, ada apa? Saya baik-baik saja. Hanya dengan membunuh kalian semua, saya akan merasa lebih baik. Apakah kamu sering merasa sakit dada dan jantung berdebar? Dan The gejala film was seperti sesak napas? translated and Apakah itu juga narrated by disertai M dengan Media. pusing mual dan keringat dingin? Bagaimana kau tahu? Kamu menderita penyakit jantung koroner. Karena ini adalah penyakit keturunan, maka ibumu kemungkinan besar meninggal karena penyakit ini. Apakah kau mengutuk saya? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu pasti bisa pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Mesin-mesin rumah sakit tentu tidak akan membohongimu. Apakah kau pikir saya akan percaya perkataan orang bodoh sepertimu? Apakah aku benar atau tidak? Kamu seharusnya tahu betul. Kalian mengulur waktu bukan? Apakah kalian menunggu Su Jiaohu? Jangan khawatir. Saya sudah memberitahunya untuk datang dan mengambil mayat kalian. Su Wan-er, mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Untuk melihat apakah yang kamu derita benar-benar penyakit keturunan, agar kamu tidak salah sasaran. Apa maksudmu? Kenapa kamu belum bertindak? Apa sebenarnya yang kamu ragukan? Dulu ibu, apakah dia benar-benar meninggal karena penyakit jantung koroner? Siapa yang memberitahumu itu? Itu benar-benar omong kosong. Ya, saya ingat dengan sangat jelas. Dulu ibu dirawat di rumah sakit setelah pingsan karena flu. Itu benar. Aku hanya tidak menyangka. Ibumu benar-benar mati di tangan Su Xiaohu. Hari ini kamu akan membalas dendam ibumu dengan membunuh Su Xiaomei. Biarkan Su Xiaohu juga merasakan rasa sakit kehilangan orang yang paling dicintainya. Bagus, ayah. Saya akan membunuhnya sekarang juga. Bertindaklah. Wan-er, jangan terus membuat kesalahan. Su Wan-er, apakah kau gila? Pembunuhan melanggar hukum. Kamu sebaiknya berpikir jernih. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya sudah lama ingin membunuhnya. Saya memikirkannya bahkan dalam mimpi saya. Bagaimana saya harus membunuhnya? Ibumu sudah meninggal. Bahkan jika kamu membunuh Xiaomei, dia tidak akan kembali. Tapi hanya jika saya membunuhnya. Su Jiaohu di keluarga Su akan benar-benar kehilangan wewenangnya. Hanya dengan begitu dia akan menderita lebih parah. Tapi kamu juga akan dikirim ke penjara karena hal ini. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Siapa yang akan merawatnya? Wan-er, jangan dengarkan dia. Mengose. Ayah sudah membuat pengaturan. Kamu sama sekali tidak akan terlibat. Ayah, Ayah pasti akan menanggung semua kesalahan pada diriku sendiri. ayah saya tidak perlu ayah menanggung kesalahan. Untuk saya, Kamu berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna itu. Cepat bunuh mereka berdua untuk mencegah masalah lebih lanjut. Wan-er, Xu Xiaomei mati.
Hentikan. Ayah, kenapa ayah di sini? Mengapa kau berlari begitu cepat? Apa yang kau The lakukan? film was Xiao Mei, translated berhenti. and narrated Wan by Er, M apa yang Media. kamu coba lakukan? Cepat letakkan pisaunya. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara baik-baik. Wan Er, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat bunuh dia. Ayah, Wan Er bilang saat itu Bibi Sulung dibunuh olehmu. Apel, itu benar-benar omong kosong. Dulu, saat itulah, kau mengunjungi susu, penyakit susu. Tiba-tiba kabur. Dan sekarang kau masih mau berkelit. Omong kosong. Jika Jauhu tidak mencari koneksi di mana-mana di Dacheng untuk mengundang dokter terkenal merawat susu, dia tidak akan bertahan selama itu. Dan sekarang kau masih menyangkalnya mentah-mentah, mencoba menutupi kebenaran. Wan Er, cepat bunuh mereka berdua untuk membalas dendam ibumu. Jangan. Kapan kau melepaskan tali-tali itu? Sejak awal. Chen Mingson, Su Xiaoyan, mengapa kamu terburu-buru? Suan Er bertindak. Apakah karena kamu merasa bersalah? apa yang harus kurasakan bersalah? Dulu Bibi Sulung sebenarnya meninggal karena sakit. Tapi kamu tidak mau kehilangan posisi kepala keluarga. Jadi kamu memberitahu Suan Er bahwa Bibi Sulung dibunuh oleh Su Xiaohuo. Bukankah begitu? Kau bicara omong kosong. Orang yang memperlakukan putrinya sendiri sebagai pion adalah kamu. Kau bajingan Su Jiaoyan. Kita menyia-nyiakan tahun-tahun ini merawatmu dengan sangat baik. Kau sebut itu perawatan yang layak, kedengarannya bagus. Selama bertahun-tahun ini kau, secara terang-terangan dan diam-diam, mengejakku dan mencemuhku, dan menekanku. Kakak, dulu kita tidak bisa menyelamatkan kakak ipar sulung. Kau dengan menyakitkan kehilangan posisi kepala keluarga. Dan aku juga merasa sangat bersalah tentang itu. Hentikan air mata buayamu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga untuk semua yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun. Ayah, Wan Er, Wan Er, Wan Er. Chen Mingson. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Namun kau masih membantu mereka. Bahkan pada titik ini, kau belum lupa untuk menabur perselisihan. Wan Ir, kamu akhirnya The bangun. film was translated Mengapa saya di and sini? narrated by Di M mana Media. ayahku? Paman, sudah sampai seperti ini, dan kau masih memikirkan ayahmu yang tak berperasaan itu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bajingan itu berani menipu putri kandungnya sendiri hanya untuk merebut posisi kepala keluarga. Ibu, hentikan pembicaraan ini. Karena pasien sudah bangun, maka setelah ini, mohon bekerja sama sepenuhnya dengan pengobatan. Bekerja sama dengan pengobatan. Pengobatan untuk apa? Apakah kamu sering merasa sakit dada, jantung berdebar, dan gejala seperti sesak napas? Bagaimana kau tahu? Anda memiliki penyakit keturunan, penyakit jantung koroner. Mungkinkah aku benar-benar menderita penyakit jantung koroner turunan? Itu benar. Hanya saja itu ditemukan terlalu terlambat. Pengobatan di masa depan akan sangat menyakitkan. Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Wan Er, dokter yang merawat ibumu, saat itu juga orang ini. Apa? Jika kau punya pertanyaan tentang apa yang kukatakan sebelumnya, kau bisa bertanya padanya. Kau adalah dokter yang merawat sejak saat itu. Ya, ibumu Susu juga dirawat olehku saat itu. Ketika aku pertama kali menangani kasusnya, gejala-gejalanya tidak terlalu parah. Lalu mengapa tiba-tiba memburuk? Sayangnya mengobati penyakit semacam ini, hal yang paling penting adalah menjaga suasana hati yang tenang dan stabil. Tapi aku sering menyaksikan orang tuamu bertengkar. Setelah setiap pertengkaran, kondisi ibumu memburuk secara signifikan. Jadi begitu? Dia telah membohongiku selama ini. Norasu, Anda sekarang harus juga tetap tenang dan stabil. Ini akan bermanfaat bagi pengobatan Anda di masa depan. Dokter, apakah penyakitku benar-benar serius? Menilai dari gejala Anda saat ini, Anda punya waktu paling lama 3 bulan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa ini begitu singkat? Norasu, Anda pasti sudah lama mengalami gejala. Tetapi Anda tidak pernah memeriksakannya. Selain, dia selalu patah hati. Oleh karena itu, Tidak apa-apa, Wan Er.
Kami akan aktif bekerja sama dengan pengobatan, dan kamu pasti akan sembuh. Xiao Mei, aku minta maaf. Aku menyakitimu berkali-kali sebelumnya. Itu semua salahku. Itu bukan apa-apa, kamu hanya ditipu oleh paman sulung. Tapi luka-luka itu pada akhirnya masih ada. Apakah karena aku melakukan terlalu banyak dosa, sehingga aku menghadapi nasib ini sekarang? Jangan bicara omong kosong. Saya tahu seseorang yang mungkin bisa menyembuhkanmu. Aku. Ya, saya yakin kamu bisa menyembuhkan Wan Er. Aku tidak akan mengobatinya. Mengapa? Dia terus-menerus merencanakan kejahatan terhadapmu sebelumnya. Aku tidak ingin menyelamatkannya. Tapi dia sebelumnya ditipu oleh paman sulung. Jika dia tahu kebenarannya, dia pasti tidak akan berkomplot melawanku. Tolong selamatkan dia. Baiklah, aku hanya menggodamu. Aku akan menyelamatkannya. Aku tahu kamu yang terbaik. Dia juga orang yang patut dikasihani, ditipu, dan dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Sekarang dia menderita penyakit serius, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi bukankah kita punya kamu, Dokter Dewa? Mulut manis. Tabib ilahi. Anda sudah tiba. Tabib Dewa, dia jangan membuat masalah di sini. Ibu, apakah kamu lupa bahwa penyakit ayah sebelumnya juga disembuhkan oleh Mingsun? Sebelumnya sudah jelas, Tabib Dewa Yun yang menyembuhkannya. Itu hanya masalah waktu yang memungkinkannya mengambil pujian. Apa kau benar-benar berpikir dia menyembuhkan? Biarkan dia mencoba. Aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar hanya kebetulan belaka sebelumnya? Itu sudah sembuh. Sembuh secepat ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta Dr. Du untuk memeriksanya. Dokter Du, cepat lihat. Bagaimana Warner? Biarkan aku. Itu benar-benar ajaib, dia baik-baik saja sekarang. Apa dia benar-benar lebih baik? Sungguh aku yakin. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah pada Xiao Mei. Jika bukan karena Xiao Mei, aku tidak akan menyelamatkanmu. Xiao Mei, aku memperlakukanmu dengan sangat buruk sebelumnya. Namun kau tidak menyimpan dendam. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Karena itu masalahnya, maka kamu harus tolong bantu aku. Bantuan apa, katakan padaku. Aku pasti akan membantumu. Tolong minum obatmu dengan benar, pulihkan kesehatanmu, dan kemudian pergi ke perusahaan untuk membantuku mengambil alih sebagian pekerjaan. Baiklah, aku patuh. Aku sungguh berterima kasih kepada Tuan Feng. Mengapa Anda begitu sopan padaku? Aku mendengar mereka membicarakannya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena mereka melindunginya secara diam-diam, aku tidak akan berani membalikkan keadaan dan mempertaruhkan keselamatan Xiao Mei. Jangan terlalu sopan padaku. Mari lihat. Apa ini? Ini adalah salah satu proyek baru dari grup Feng kami. Grup Su kebetulan mampu menanganinya. Jadi proyek ini akan diserahkan kepada grup Su. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Feng. Atas nama Xiao Mei terlebih dahulu, ini adalah sebuah proyek milik temanku. Saat ini, grup Su kebetulan membutuhkan proyek bagus untuk menstabilkan keadaan. Ini adalah proyek grup Feng. Ya, mengapa? Apakah ada masalah? Sebelum ini, bukankah seharusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu dari mana proyek ini berasal? Feng Guo memberikannya. Jadi, tepatnya seberapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Tidak banyak kurasa. Sebelumnya manajer Liu tiba-tiba memberiku pinjaman. Kamu dibawa pergi oleh petugas keamanan, dan kemudian dibebaskan. Juga hari itu, ketika kita diculik. Ada pengawal yang bersembunyi dalam kegelapan. Kamu melihat para pengawal itu? Bukan hanya itu. Ada juga proposal proyek ini. Jadi tepatnya seberapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Tidak hanya hal-hal ini. Lalu apa hubunganmu dengan grup Feng? Dia hanya berpikir. Aku terlihat. Seperti kenalan lamanya itu saja. Halo Presiden Chen. Panggil saja aku asisten Chen. Benar, siapa yang ada di ruang konferensi? Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Feng. Saya baru saja akan mencari Presiden Su, tapi dia sedang rapat saat ini. Kalau begitu aku akan pergi menangani penerimaan tamu dulu. Setelah Presiden Su selesai rapat, kamu bisa memberitahunya nanti. Ya baiklah. Mengapa itu kamu? Mengapa? Tuan Chen, apa Anda tidak menyambut saya? Bagaimana mungkin? Tuan Chen, saya bersikap kasar terakhir kali jika saya menyinggung Tuan Chen. Mohon maafkan saya. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu.
Aku berharap di masa depan, Nona Feng dan saya bisa bekerja sama dengan menyenangkan. Tentu saja. Terakhir kali, Tuan Chen. Menyelamatkan nyawa ayah saya. Anda benar-benar dermawan besar keluarga Feng. Bukan apa-apa. Kerjasama ini patut disebutkan. Kali ini Anda yang bertanggung jawab atas proyek dengan grup Su. Ya. Saya harap grup Feng dan grup Su dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah, pertemuan hari ini ditunda sampai di sini. Presiden Su, orang yang bertanggung jawab atas grup Feng, sudah tiba. Mereka saat ini berada di aula perjamuan. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Asisten Chen sudah menghubungi mereka. Dia ingin menunggu sampai pertemuan Anda selesai, sebelum pergi bersama. Baiklah, mari kita pergi. Xiaomei, Presiden Su Anda di sini. Siapa ini? Ini adalah putri dari orang terkaya, di Decheng Feng Yaki. Dia juga penanggung jawab grup Feng. Ini adalah Presiden grup Su. Su Xiaomei. Saya benar-benar minta maaf, Nona Feng. Saya baru saja rapat dan membuat Anda menunggu. Ini masalah saya. Datang mendadak. Saya juga gagal memberitahu Anda sebelumnya. Saya sering mendengar ayah saya menyebut Anda, mengatakan kemampuan Anda luar biasa. Presiden Feng, Anda terlalu memuji saya. Dapat bekerja sama dengan grup Feng adalah kehormatan bagi kami. Ngomong-ngomong, ini hampir waktu makan siang. Mengapa kita tidak pergi makan bersama? Saya benar-benar minta maaf, Nona Feng. Perusahaan memiliki masalah mendesak hari ini. Saya khawatir. Tidak apa-apa, kami punya waktu. Mari kita jadwalkan untuk lain kali. Baiklah, Nona Feng. Di lain hari, saya akan pergi secara pribadi mengunjungi grup Feng. Baiklah. Presiden Feng, saya akan mengantar Anda keluar. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang aneh? Apakah Anda sebelumnya mengenal Nona Feng? Tidak terlalu mengenalnya. Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali. Saya mengerti. Apa maksud Anda dengan itu? Saya hanya datang bersama Presiden Su. Ketika saya datang, saya melihat kalian berdua tampak cocok satu sama lain. Kemarin, Biro Keamanan mengumumkan, Cui Jengming, Presiden Grup Zhou, dinyatakan bersalah karena memproduksi dan menjual produk di bawah standar dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Presiden Su, kabar datang dari pihak pengacara. Qiu Bin sudah secara resmi dinyatakan bersalah. Masalah yang saya perintahkan kepada Anda. Bagaimana perkembangannya? Harga saham grup Zhou Angelo. Saya sudah mengakuisisi. Sesuai permintaan Anda, 80% saham. Sangat bagus. Suruh orang-orang dari grup Su mengatur konferensi pers. Mengerti? Subin, kamu tidak menyangka ini kan? Kamu tidak hanya gagal mendapatkan keluarga Su, tetapi kamu juga kehilangan keluarga Su. Siapa sebenarnya presiden baru grup Su ini? Mengapa begitu misterius? Menurut orang dalam, dia memegang 80% saham di grup Zhou. Media yang terhormat, teman-teman, terima kasih telah menunggu. Tujuan mengadakan konferensi pers ini hari ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa mulai hari ini, grup Zhou akan resmi bergabung ke dalam grup Zhou. Terima kasih semuanya, terima kasih. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Nona Su memiliki bakat besar dalam bisnis. Tentu saja. Tuan, dalam beberapa hari aku akan mengadakan perjamuan. Aku harus memintamu hadir. Baiklah, tidak ada salahnya untuk pergi. Xiaomei benar-benar mengesankan. Dia tidak hanya mengakuisisi grup Zhou, sekarang bahkan grup Feng telah mengirimkan surat undangan. Ini hanya hubungan kerjasama. Grup Feng dan grup Su masih jauh berbeda. Mampu mendapatkan proyek grup Feng juga membuktikan kemampuanmu. Grup Feng sangat menghargai proposal Xiaomei dan ide-idenya. Beraninya kau mengatakan itu. Kau menghabiskan sepanjang hari berkutat di rumah sakit, dan aku belum melihatmu menghasilkan banyak uang. Ibu tidak tahu berapa banyak orang yang telah diselamatkan Ming Sun selama ini. Berapa banyak orang bahkan melakukan perjalanan khusus dari ibu kota untuk mencari perawatan medisnya. Menyelamatkan orang sudah cukup baik jika dia tidak merugikan siapapun. Menyelamatkan orang sungguh membual. Cukup. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Terakhir kali Xiaomei diculik, siapa yang menyelamatkannya? Aku. Saya hanya merasa Xiaomei pantas mendapatkan yang lebih baik. Dulu aku berpikir dia tidak berguna juga. Tapi setelah yang terakhir, insiden penculikan. Tapi Xiaomei, bagaimanapun juga adalah seorang gadis. Apa salahnya menjadi seorang gadis? Apa yang Xiaomei lakukan sekarang? Apakah lebih buruk dari orang lain? Selama dia bahagia, aku akan benar-benar puas. Ayah, terima kasih atas pengertianmu. Xiaomei, dulu aku hanya berpikir bahwa memperkenalkanmu kepada pria yang dapat diandalkan agar kamu memiliki seseorang untuk diandalkan sudah cukup. Kemudian aku menyadari
bahwa ibumu dan aku adalah The film orang-orang was yang bisa translated kamu and narrated by andalkan. M-Media. Malam ini aku Feng mengadakan perjamuan ini untuk memperkenalkan seorang talenta muda kepada semua orang, yaitu Tuan Chen yang hadir di sini. Silakan sambut Tuan Chen. Mengapa si idiot itu ikut naik ke sana juga? Tuan Chen bisa datang hari ini. Aku Feng merasa sangat terhormat. Feng Tua, itu benar-benar tidak baik. Kau benar-benar tidak memberitahu kami bahwa perjamuan hari ini diadakan untuk Tuan Chen. Pengaturan seperti ini, bagaimana bisa layak untuk Tuan Chen? Ya andai saja kau memberitahu kami. Kita bisa mengaturnya agar lebih megah bukan? Itu tidak perlu. Mana mungkin urusanmu? Kami sama sekali tidak boleh ceroboh. Ming Shun. Ming Shun. Ming Shun, saya benar-benar tidak salah menilai Anda saat itu. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Apa salahnya saya berbicara dengan menantu laki-laki saya yang baik? Kau harus lebih memperhatikan Ming Shun di masa depan. Betapa melelahkannya dia bekerja di rumah sakit sepanjang hari. Benar, Ming Shun. Selama saya memiliki Xiao Mei di sisi saya tidak akan pernah merasa lelah.